Om Swastiastu, kami dari kelompok 11 di sini kami akan memulai video roleplay ansietas. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa on cam karena kurang enak badan. Baik, sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan bagian-bagian dari kelompok kami. Yang pertama ada Evita Celia Putri sebagai moderator, yang kedua ada Nimade Sukma Sutami sebagai penyaji, yang ketiga ada Iputi Yudiana sebagai klien, yang keempat ada Iwayan Kartiasa sebagai perawat 1, yang kelima ada Nilo Eva Dewianti sebagai perawat 2. Ilustrasi kasus yaitu klien Tuan X beragama Islam pelajar di salah satu sekolah favorit di kota Bandung. Di sekolah, klien merasa tertekan dan stres akibat banyaknya tugas dan kegiatan dari sekolah. Orang tua klien semasa kecil memaksa klien untuk berprestasi di sekolah agar klien bisa menjadi dokter seperti yang diinginkan keluarganya. Dan jika nilai klien menurun, klien akan diberi hukuman oleh orang tua. Tetapi akhir-akhir ini klien merasa tidak semangat belajar dan nilai-nilai menurun, sehingga klien merasa takut dimarahi orang tua karena nilai akademik yang menurun dan takut tidak bisa memenuhi keinginan orang tua. Pada saat pengkajian, tampak klien mengalami kecemasan di mana terdapat tanda-tanda seperti gelisah, klien hanya fokus pada kegagalan, khawatir pada masa depan, sulit konsentrasi, tapi masih dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang lain. Klien mengalami kecemasan yang sedang dikarenakan klien merasa terancam dengan tuntutan dari orang tua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Preorientasi perawat mempersiapkan diri untuk berkomunikasi dan memikirkan hal-hal yang perlu ditanyakan dan dilakukan kepada klien serta bertanya tentang kondisi klien kepada teman sejawat yang menjaga malam. Baik, selanjutnya tahapan orientasi. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi, Nas. Baik, perkenalkan saya perawat klien dan ini teman saya perawat Eva yang bertugas pada pagi hari ini, Dek. Baik, Nas. Baik, Sus. Bagaimana perasaan pada pagi hari ini, Dek? Saya takut, Nas. Takut kenapa, Dek? Saya takut dan cemas karena jika nilai sekolah saya turun, Nas. Oh, begitu. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar mengenai kecemasan yang sedang adik alami? Kira-kira 20 menit, tempatnya di sini saja. Bagaimana, Adik? Apakah adik bersedia? Siapa tahu saya bisa membantu kecemasan adik berkurang. Baiklah, saya bersedia, Nas. Baik, kita mulai perbincangan ya. Pertama saya mau nanya, dulu apa yang menyebabkan adik tampak cemas? Begini, Nas. Semasa kecil saya dituntut keluarga untuk menjadi juara kelas. Turun tetapi saya sudah lelah dengan beban tugas sekolah maupun kegiatan di sekolah. Sehingga nilai-nilai akademik saya turun, Nas. Saya terus memikirkan bagaimana saya akan bertemu dengan orang tua saya. Saya khawatir menjadi anak yang gagal dan tidak bisa memenuhi keinginan orang tua saya, Nas. Baik, terus biasanya kapan saja adik terpikirkan mengenai hal tersebut? Biasanya saya terpikirkan hal itu pada saat waktu-waktu luang dan saya sering melamun sendiri, Nas. Oh, begitu deh. Itu saat suasana lingkungan sepi ya? Ya, benar, Nas. Baik, saya mau nanya lagi. Ingat tidak perilaku atau sikap adik saat merasa cemas misalnya seperti apa? Saya akan berperilaku gelisah,
berbaring tidak tenang, atau bolak-balik kanan kiri, takut bertemu orang tua saya, sering melamun, membayangkan yang saya takutin, Nurse. Seperti itu ya, Dek. Terus setelah itu apa yang lakukan untuk mengatasi kecemasan, Adik? Saya tidak tahu, Nurse. Nah, jadi ada beberapa trik untuk mengatasi kecemasan yang Adik rasakan. Yang pertama yaitu cara pengalihan situasi. Nah, jadi kalau misalnya Adik sedang mengalami kecemasan, Adik bisa melakukan hal yang Adik sukai, misalnya tidur, menonton TV, atau membaca buku. Baik, Nurse. Sangat jelas. Tetapi saya sudah melakukan hal yang saya sukai. Tetap saja masih merasa cemas dan gelisah, Nurse. Baik, kalau begitu bagaimana kalau sekarang saya ajarkan bagaimana cara mengatasi kecemasan yaitu dengan teknik napas dalam. Kita melakukannya di sini saja ya, kurang lebih 15 menit. Bagaimana? Apakah Adik bersedia? Baik, saya bersedia, Nurse. Baiklah, jadi seperti ini caranya. Saya praktikkan dulu, nanti kita akan praktikkan bersama-sama. Caranya adalah tarik nafas dalam-dalam, tahan selama 10 detik, lalu hembuskan melalui mulut perlahan-lahan. Bagaimana, apakah kita bisa melakukannya sekarang? Ya, kita... Tarik nafas yang dalam ya, Dek. Baik, Nurse. Tahan, saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah kita ulang 3 kali ya, Dek. Wah, bagus sekali dapat mempraktikannya dengan sangat bagus. Bagaimana perasaan setelah kita melakukan teknik nafas dalam tadi, Dek? Saya merasa lebih sedikit tenang sekarang, Nurse. Coba ulangi bagaimana caranya tadi, cara mengatasi kecemasan dengan cara teknik nafas dalam. Kalian mempraktekkan bagaimana cara melakukan teknik napas dalam. Wah, bagus sekali bisa mempraktikannya dengan sangat bagus sekali. Nanti apabila adik kembali merasa cemas, bisa mempraktikannya cara yang telah saya ajarkan tadi. Bagaimana adik, apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas sekali, Nurse. Saya merasa kecemasan saya sudah berkurang setelah saya mempraktekkan apa yang telah Nurse ajarkan tadi kepada saya. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara mengatasi kecemasan yang terakhir, yaitu dengan teknik pendekatan spiritual. Kita melakukannya di sini saja, Pak. Kurang lebih 10 menit. Bagaimana? Apakah adik bersedia? Baiklah, saya bersedia, Nurse. Nah, adik, tadi kan adik mengatakan masih ada kecemasan. Oh iya, adik bagaimana dengan ibadah? Gimana dengan ibadah adik? Iya, alhamdulillah saya kerjakan, Sus. Apakah adik fokus atau dapat khusyuk saat beribadah? Nah, itu dah dia, Suster, masalahnya. Saya sangat beribadah, kadang saya sering terpikir masalah tersebut. Jadi ketika saya beribadah, kadang tidak khusyuk, Sus. Nah, ketika adik beribadah, akan lebih baik jika adik khusyuk menjalaninya. Karena ketenangan akan didapatkan jika adik bisa khusyuk. Adik bisa menyerahkan segala kecemasan adik, memohon pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah tidak ada yang tidak memungkinkan untuk Tuhan? Dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ketenangan akan didapatkan adik, akan memiliki pemikiran
pemikiran yang lebih tenang dan terbuka dalam melihat permasalahan yang ada dan menemukan solusi terbaik dengan tenang. Adik bisa perbanyak berzikir, membaca Al-Quran, berserah sepenuhnya pada Tuhan dan berdoa meminta pertolongannya agar masalah ini segera menemukan titik tenang yang baik untuk semuanya. Iya, suster. Saya memang merasa agak jauh akhir-akhir ini. Saya terlalu memikirkan, lupa bahwa pertolongan terbaik adalah dari Tuhan. Saya akan berusaha untuk khusyuk dan banyak beribadah, sus. Saya yakin Tuhan mendengar doa saya. Tuhan melindungi saya. Terima kasih atas pencerahan dari suster. Saya merasa senang sekali bisa dirawat oleh suster. Bagaimana perasaan adik setelah kita melakukan pendekatan spiritual? Saya sudah mulai tenang sekarang, sus. Pemikiran saya sudah mulai terbuka. Saya pasti bisa menghadapi ini. Saya harus bersabar. Oke, jadi seperti itu teknik-teknik untuk membantu mengatasi kecemasan. Mungkin sampai saat ini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, sus. Terima kasih, sus. Sudah sangat membantu saya. Iya, sama-sama adik. Baik, saya tinggal dulu 2 jam lagi. Saya akan ke sini membawa adik obat. Jika adik memerlukan, saya bisa meminta keluarga adik untuk memanggil suster di ruangan keperawatan atau memencet bel yang ada di sebelah adik. Baik, semoga lekas sembuh, Dek ya. Baik, suster. Terima kasih banyak, suster. Nurse. Baik, sekian video roleplay dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.